Nah, pertanyaannya, kenapa orang yang seperti Bahar kemudian disembah, dihormati dengan sedemikian rupa gitu? Padahal dia kan bolak-balik masuk penjara gitu ya, ucapannya ya kasar-kasar gitu ya, melakukan penganiayaan terhadap remaja gitu. Kenapa kemudian orang yang sesalah itu masih dihormati sampai kemudian cium tangan, cium kaki? Kenapa gitu? Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang suka marah-marah tapi gak menyelesaikan permasalahan. Misalkan dia punya utang terus kemudian kita tagih gitu ya, dia jawab marah-marah itu, kan gak menyelesaikan permasalahan. Punya utang ya bayarlah, jangan marah-marah gitu ya. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita Bahar bin Smith. Ya, karena belakangan videonya tuh viral tuh, dia lagi marah-marah, murka sekali. Akan saya hadapi, akan saya lawan. Ada yang udah nonton? Atau kalian pengen nonton? Silahkan simak dulu video berikut ini. Saya akan hadapi kalian. Saya akan membela hak 3 afsek tersebut. 3 afsek yang dimana hak-hak mereka telah kalian rampas dengan zolim, dengan kesewenang-wenang kalian, dan dengan penyalahgunaan kekuasaan kalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, ternyata setelah saya coba telusuri, ternyata ini Bahar Smith ini marah karena ada petugas bandara yang dipecat gitu karena mengawal dia. Jadi ceritanya gitu ya, Bahar Smith ini keluar dari pesawat, terus kemudian masih di Garbarata, itu disambut sama petugas bandara atau AFSEK. Nah, kemudian petugas bandara ini mengawal Bahar Smith sampai keluar gitu. Naik eskalator, kemudian jalan keluar. Wah, pokoknya kayak artis-artis lah gitu. Kayak artis internasional gitu ya. Dikawal gitu ya. Terus kemudian gara-gara video ini viral di mana-mana gitu ya, disebarkan oleh beberapa orang gitu ya. Akhirnya petugas bandara yang mengawal Bahar Smith ini dipecat gitu. 3 orang dipecat, dan kemudian inilah yang kemudian membuat Bahar Smith itu marah gitu. Karena orang yang mengawal dia itu dipecat. Nah, bagi saya gitu ya, pemecatan ini ya masuk akal gitu. Karena menurut pernyataan dari Angkasa Pura, ya karena mereka ini, petugas bandara ini, mereka meninggalkan area kerja dia. Jadi harusnya mereka di Garbarata, tapi kemudian sampai ke pintu keluar. Kan nggak sesuai gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat alasan mereka itu dipecat gitu. Dan ini sudah sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah mereka sepakati bersama di awal kontrak dulu gitu. Sehingga kalau mereka melanggar, mereka bisa dipecat. Ya, bagi 3 orang pekerja di bandara yang sudah dipecat, mungkin mereka nggak kepikiran gitu ya, sampai mendapatkan resiko pemecatan. Belum THR-an kok udah dipecat. Kan kasihan banget, tapi mereka mungkin nggak kepikiran ke sana gitu, ngelihat Bahar, ngelihat seorang tokoh agama katanya gitu ya. Ya karena banyak orang juga yang masih berpikir seperti itu. Mungkin ketika ngelihat Bahar ada di depan mereka, langsung mereka ingin cium tangan gitu ya, salaman, pengen dapat barokah. Ya itulah pembodohan tokoh agama kita di Indonesia gitu ya. Seolah-olah barokah itu bisa lahir, bisa muncul dari seorang tokoh agama. Padahal dia juga sebagai manusia yang penuh dosa gitu. Yang kalau ke toilet juga dia buang kotoran, bukan buang emas itu. Buang kotoran juga gitu. Jadi salah sebenarnya kalau kita berharap barokah itu dari manusia. Barokah itu ya dari Tuhan gitu. Tapi mereka malah menuhankan manusia. Nah, itu memang itu hasil dari propaganda sebagian tokoh-tokoh ulama yang ingin dihormati dengan sedemikian rupa, sehingga ya warisan terkait propaganda ini masih ada sampai sekarang. Masih ada orang-orang yang mudah diperdaya dengan ulama atau orang-orang yang dianggap sebagai tokoh gitu ya. Dan gara-gara pemecatan ini gitu ya, maka Bahar Smith itu marah gitu, murka. Ini zolim, ini berlebihan katanya. Harusnya dikasih peringatan dulu lah. Ini mengecam, ingin melawan katanya, siap menghadapi, tapi mempertanyakan harusnya peringatan dulu lah. Kan nggak sesuai gitu. Kalau marah ya marah aja lah gitu. Kalau mau ngelawan, ngelawan aja.
Ngapain masih mempertanyakan harusnya peringatan dulu? Kalau mau meminta bantuan gitu ya, memohon agar direvisi dan sebagainya, ya mohon gitu. Ini mempertanyakan seperti orang ingin memohon keringanan, tapi ingin melawan, kan nggak nyambung ini. Dan Bahar juga ketika mempertanyakan kenapa nggak diberikan peringatan dulu, kan harusnya ada SP1, SP2, SP3 dan sebagainya. Ya jawabannya karena itu nggak akan bikin jerah gitu. Itu nggak akan bisa membuat dia ngerti bahwa apa yang dia lakukan itu salah gitu. Ya karena kalau mereka masih dapat SP1 gitu ya, nggak dipecat, itu nanti bisa menjadi satu pemahaman bagi teman-teman mereka bahwa ya mereka nggak apa-apa ternyata gitu ya, ikutan viral, ada Bahar cium tangan, dianggap nggak masalah gitu. Padahal salah ini. Jadi supaya untuk membuat efek jerah ya udah pecat aja semuanya. Dan selain itu menurut saya gitu ya, di wilayah yang sangat vital seperti bandara, ini berbahaya sekali kalau kemudian petugas-petugas bandaranya itu memuja Bahar Smith. Parah gitu ya. Apalagi kalau nanti mungkin ada Rizik, mungkin juga mereka akan cium tangan gitu. Wah, itu fatal sekali gitu. Untuk wilayah bandara yang harusnya steril, aman gitu. Nggak perlu kita petugas-petugas yang seperti ini. Yang memuja-muja kelompok yang sebelah gitu. Yang memuja kelompok-kelompok radikal yang sudah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Nggak perlu kita. Kalau saya dirut Angkasa Pura atau pejabat yang punya kewenangan untuk mengevaluasi para pekerja yang ada di seluruh bandara di Indonesia, saya akan katakan bahwa semua pemuja atau pengikut Bahar Smith atau Rizik silahkan keluar gitu. Atau kalau ketahuan akan saya pecat. Pasti itu, karena ini wilayah yang sangat vital gitu. Nggak perlu kita punya petugas bandara yang memuja kelompok-kelompok radikal ini gitu. Dan bagi Bahar Smith yang marah-marah tadi gitu ya, saya coba ingin koreksi gitu. Sebagai sesama muslim, saya coba ingin sampaikan satu pesan gitu. Karena gini, ketika Anda itu marah-marah gitu ya, akan saya lawan, akan saya hadapi, silahkan. Terserahlah, itu urusan kamu dengan puasamu gitu ya. Tapi ketika kemudian membawa kalimat Allahu Akbar, takbir gitu ya di akhir marah-marahnya, takbir Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar. Apa gitu? Apa? Kenapa kemudian kemarahanmu itu harus ditutupi dengan takbir gitu? Ya karena kalimat Allahu Akbar ini kan kalimat yang kita muliakan sama-sama gitu. Kita tuh tiap hari mengucapkan ini gitu. Ketika sholat kan kita mengucapkan itu Allahu Akbar. Setiap gerakan ada ucapan Allahu Akbarnya gitu. Kenapa kemudian kalimat yang begitu mulia yang kita ucapkan setiap kita beribadah ini kemudian menjadi penutup dari video marah-marahnya Bahar Smith gitu? Kenapa marah-marahnya Bahar Smith harus dilegitimasi dengan Allahu Akbar? Kenapa gitu? Kalau marah-marah ya marah-marah aja gitu, nggak usah bawa-bawa Tuhan. Ya kalau kayak gini kan katanya pengen ngelawan Angkasa Pura, saya akan melawan, saya akan hadapi. Terus kemudian ditutup Allahu Akbar. Itu kan seolah-olah mengajak Tuhan untuk ikutan marah-marah gitu. Kan ya agama ini kan agama yang sangat baik, yang mulia gitu ya. Kenapa kemudian harus memberikan pengakuan atau pembelaan kepada marah-marahnya Bahar? Ya kalau marah-marah aja, nggak usah ngajak-ngajak Tuhan gitu ya. Dan di luar itu, ini juga nggak ada gunanya kamu marah-marah gitu. Karena orangnya sudah terlanjur dipecat gitu. Kalau saya jadi Bahar gitu ya, ngelihat ada orang yang katanya mencintai dia gitu ya, sampai cium-cium tangan seperti itu. Kalau saya punya ketemu sama orang yang seperti itu gitu, sampai cium tangan saya, terus kemudian dia dipecat dari kerjaannya, ya saya akan kasih tanggung jawab atau kompensasi gitu. Dia akan saya pekerjakan atau akan saya bayar setiap bulan sama persis seperti gajinya dia, meskipun dia nggak kerja gitu, sampai kemudian dia dapat kerja baru gitu ya. Saya pasti akan kasih kompensasi. Kalau marah-marah kayak gini nggak menyelesaikan permasalahan, mereka tetap dipecat, mereka nggak dapat THR. Kan kasihan gitu ya, minimal Bahar itu kasih THR lah kepada 3 orang ini gitu ya. Ya lumayan lah, THR misalkan 3 juta, 3 orang kan baru 9 juta. Gampang lah gitu ya. 9 juta kan mestinya bisa lah gitu ya. Ya jangan-jangan ini nanti jual surban, jual tasbih kan bisa. Bisa harusnya gitu, bukan marah-marah kayak gini karena itu nggak menyelesaikan permasalahan. Tapi di luar itu, saya juga ingin bahas kenapa orang-orang itu hormat dengan Bahar gitu. Kenapa sampai ada yang cium kaki, cium tangan kayak gitu? Kenapa gitu? Ya karena itu adalah hasil dari propaganda yang sudah
dilancarkan dengan sedemikian rupa gitu. Karena video orang petugas bandara mencium tangan Bahar di bandara kemarin itu adalah bagian dari strategi promosi seorang Bahar. Itu adalah bagian dari upaya agar dia itu dihormati dengan sedemikian rupa gitu. Ya sebelumnya kan ada yang cium kaki gitu ya, terus kemudian cium tangan bolak-balik gitu. Itu bagian dari propaganda tuh. Supaya apa? Supaya orang kalau ketemu dengan Bahar juga melakukan hal yang sama. Ketika video ini diviralkan di mana-mana gitu ya, orang yang nontonnya itu nggak ada narasinya kan, nggak ada yang mengucapkan bahwa ini salah, ini nggak boleh diikuti kan, nggak ada. Ini nyebar aja di mana-mana gitu, sehingga ini memunculkan apa namanya niat bagi orang yang mungkin juga suka dengan Bahar atau anti dengan pemerintah ingin melakukan hal yang sama kalau ketemu dengan Bahar gitu. Nah pertanyaannya, kenapa orang yang seperti Bahar kemudian disembah, dihormati dengan sedemikian rupa gitu? Padahal dia kan bolak-balik masuk penjara gitu ya, ucapan-ucapannya ya kasar-kasar gitu ya, melakukan penganiayaan terhadap remaja gitu. Kenapa kemudian orang yang sesalah itu masih dihormati sampai kemudian cium tangan, cium kaki? Kenapa gitu? Itu ada dua alasannya menurut saya gitu ya. Karena yang pertama dia punya label Habib gitu ya. Wah, label Habib di Indonesia itu ya masih sangat dihormati gitu. Seolah-olah kalau Habib itu adalah cucu Nabi gitu ya, yang menjadi perwakilan Nabi Muhammad yang ada di era sekarang gitu ya. Misalkan ada Habib di Jawa Timur misalkan, yaitu perwakilan Nabi Muhammad di Jawa Timur gitu. Seolah-olah seperti itu gitu. Sehingga penghormatan orang-orang, sebagian orang sebenarnya gitu ya, kepada orang-orang yang berlabel Habib ini memang sudah sangat-sangat berlebihan. Udah nggak wajar gitu. Udah nggak masuk akal. Sama seperti petugas bandara ini. Ngapain dia cium tangan terus kemudian ngawal gitu ya. Udah nggak wajar gitu. Dan kemudian yang kedua gitu, alasan yang kedua kenapa orang sampai hormat begitu, sampai nunduk kepada Bahar ya, karena pakaiannya itu nyentrik gitu. Jadi Bahar ini gitu ya, kalau kalian perhatikan itu kalau pakai surbannya tuh dibuka gitu. Orang biasanya kalau pakai surban itu dilipat terus taruh di punggung gitu kan. Udah cukup satu atau ya dua lah gini gitu ya, kayak U gitu ya. Tapi kalau Bahar enggak, kalau pakai surban itu dibuka surbannya terus kemudian ditutupi satu badan itu. Jadi Bahar kemana-mana sebenarnya kayak nggak pakai baju, pakai surban. Iya kan gitu. Dan itu nyentrik sekali gitu. Lalu kemudian dia juga sempat pakai baret merah ya, peci baret merah. Itu kan nggak ada hubungannya sebenarnya dengan dia gitu kan. Ngapain dia tiba-tiba pakai baret merah gitu ya. Jenderal bukan ya, TNI ya bukan, Polri ya bukan, pakai baret merah gitu. Apa itu? Itu kalau bukan Habib gitu ya. Kalau Bahar ini bukan Habib, kalau orang biasa misalkan ada di rumah kita ada orang pakai kayak gini, pasti kita lihat norak orang ini gitu. Tapi karena dia Habib gitu ya, dengan propaganda dia dihormati, dicium tangan, cium kaki, akhirnya kelihatan luar biasa. Akhirnya orang kemudian hormat dengan dia gara-gara apa namanya? Aksesoris tadi gitu. Gara-gara surban yang dipakai kayak baju itu gitu. Bahar ini entah disadari atau enggak, dia memposisikan dirinya seperti seperti raja gitu ya, yang berbeda dengan yang lain gitu. Makanya kalau orang lain pakai baju biasa, dia pakai baju sama surban. Orang lain pakai surban dilipat gitu ya, dia dibuka semua surbannya itu supaya nyentrik, supaya nggak biasa gitu. Dan ini adalah bagian dari strategi psikologi manusia gitu ya, untuk menarik perhatian orang memang harus berbeda dengan yang lain gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan misalkan Sunda Empire, Kanjeng Dimas gitu ya, itu kan mereka punya apa namanya ikon atau simbol-simbol yang unik gitu. Ya seperti misalkan Kanjeng Dimas, memang pakaiannya cuma hitam gitu ya, terus kemudian pakai topi hitam, terus ada apa namanya bulu matanya tuh tebel, terus pakaian hitam semua gitu ya. Mungkin itu sederhana saja bagi dia gitu. Tapi kan kursinya itu ikonik banget. Kursinya tuh kayak kursi raja gitu ya. Norak sebenarnya gitu. Tapi karena dia seorang Kanjeng Dimas yang mengeluarkan uang, wah akhirnya dihormati tuh, dicium-cium tangan juga. Sunda Empire juga sama gitu. Tiba-tiba dia bikin apa namanya kostum pakai baret gitu ya. Sama. Orang-orang yang ngaku raja di Indonesia juga kan kayak gitu. Dia bikin kostum gitu ya, bikin lambang-lambang, logo-logo. Untuk menarik perhatian dan supaya mereka bisa dihormati gitu kan. Karena tanpa itu semua ini orang Indonesia nggak akan hormat gitu.
Sama seperti saya punya teman Habib. Saya pernah punya teman Habib gitu ya. Sampai sekarang saya masih temenan lah sama dia meskipun jarang komunikasi. Teman saya ini kalau ketemu gitu ya, Habib ini gitu ya pakai kaos kita. Santai, pakai celana jeans gitu ya. Makan di pinggir jalan santai gitu. Jadi orang juga nggak hormat-hormat banget sama dia karena nggak kelihatan dia sebagai Habib gitu. Jadi biasa aja kita gitu ya. Nongkrong di emperan biasa gitu. Mungkin kalau dia pakai jubah kemana-mana, yang pakai surban, mungkin dihormati dia. Ya itulah banyak atau mayoritas masyarakat Indonesia yang masih menghormati label atau pakaian gitu. Jadi makanya kalau di desa-desa itu orang yang paling dihormati ya PNS. Meskipun gajinya nggak seberapa, tapi dianggap yang paling kaya, yang paling stabil gitu ya. Padahal nggak seberapa. Ya gaji PNS berapa? Nggak berapa kan? Gitu. Nggak seberapa, nggak banyak lah gitu ya. Ya kalau ada PNS kaya mungkin itu korup. Ya karena kalau PNS yang lurus-lurus gitu, nggak mungkin kaya dia, nggak seberapa gajinya gitu. Ya, jadi dengan dua faktor itu kemudian membuat seorang Bahar Smith ini jadinya dihormati dengan sedemikian rupa karena label Habibnya, karena propaganda dia dicium tangan, cium kakinya itu gitu ya. Terus kemudian pakaian-pakaiannya yang nyentrik dan nggak biasa, berbeda dengan orang lain, itulah yang kemudian membuat dia dihormati dengan sedemikian rupa. Padahal mereka nggak ngerti gitu. Masyarakat ini hormat kepada Bahar karena apa? Nggak ada yang tahu. Gitu. Kalau soal agama yang mana coba? Maksudnya kalau soal karena agamanya gitu ya, konten agama mana yang kemudian membuat seorang Bahar itu kayaknya pantas untuk diteladani? Kan nggak ada. Lawang dia ceramahnya ya marah-marah, anti rezim. Apa yang mau diteladani? Ya, tapi begitulah masyarakat Indonesia gitu ya. Ya saya dalam hal ini coba ingin meluruskan gitu bahwa ya ternyata masyarakat kita masih banyak yang seperti itu dan ini harus kita perbaiki satu demi satu gitu. Karena nggak mungkin kita bisa perbaiki semuanya secara menyeluruh. Ini harus bertahap dan harus dilakukan oleh banyak orang gitu. Sehingga nantinya kalau ini terus kampanye seperti ini disampaikan gitu ya, harapannya ya semua orang jadinya paham gitu bahwa kita itu nggak perlu menuhankan seseorang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.